Izinkan saya sebagai moderator, yaitu saya bernama Rudi. Dalam hal ini nanti akan memegang sebagai moderator dari Open House kali ini, insya Allah ya. Sambil jalan ya, kita tunggu teman-teman yang lain. Atau gimana, Pak Kepala Sekolah, Pak Ahmad? Ditunggu aja dong, mungkin nanti jam 4 lewat 5 menit lah. Mungkin ini baru jam 4 kurang ya. Kita tunggu dulu aja. Ini akses masuknya sulit atau gimana? Kita tunggu aja. Pak, ini saudara kan Pak? Ngomong Pak. Iya, Alhamdulillah sambil nunggu yang lain, karena sekarang jam 4 belum full jam 4, baru jam 15.58. Kita kasih waktu buat yang lain untuk masuk sambil jalan. Semuanya, Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khair buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang udah masuk di open house kali ini. Pak, ini saudara rekam dari tadi Pak ya? Iya, baik. Tadi ada yang bertanya kayaknya Bu Desi ya, yang diundangkan Bu Desi tadi ada angkat tangan sepertinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, buat Bu Desi, kalau ingin bertanya atau buat siapa Bapak Ibu semua, kalau ingin bertanya silahkan tinggal mengangkat tangan. Di aplikasinya ada untuk melambaikan tangan dengan cara di titik 3, minus 3, sebelahnya. Di situ ada mengangkat tangan ya. Baik, kita tunggu ya. Mungkin 10 orang lah. Nanti kalau udah 10 orang atau udah jam 4 lewat 5 kita mulai jalan. Bertanyanya langsung ya Pak? Iya, nanti kan kita materi dulu, materi sedikit, nanti habis itu tanya jawab. Oh, jadi pertanyaan nanti atau boleh sekarang? Kalau sekarang mau nanya dulu boleh nggak apa-apa? Oh, mau tanya Dewan Syariahnya siapa ya Pak? Baik, Dewan Syariahnya? Iya. Oh iya. Kalau kita buka dulu Pak. Buka dulu aja ya, benar ya? Baik. Iya. Dibuka kali ya. Bunda semuanya, Bapak semua, Ibu-ibu dan rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada sore ini kita bertemu di Open House SMP Islam Ar-Rahmah. Kami dari SMP Islam Ar-Rahmah insyaallah pada kesempatan ini akan memaparkan terkait dua hal. Yang pertama terkait dari sistem pembelajaran online SMP Islam Ar-Rahmah yang dalam hal ini nanti akan dipaparkan oleh kepala sekolah terkait sistem pembelajaran online, dan juga terkait mengenai profil dari SMP Islam Ar-Rahmah. Setiap materi ini nanti akan diselingi oleh tanya jawab. Oleh karena itu, Bunda ataupun Yanda semua dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan. Nanti pertanyaan itu boleh dikemukakan kepada narasumber, dalam hal ini kepala sekolah. Maka dari itu, baiklah, biar kita lebih efektif. Insya Allah kita sambil jalan aja ya Pak ya. Kalau ada yang masuk, kita langsung ACC. Kalau nanti misalkan yang masuknya belum paham, bisa bertanya ya, sambil jalan aja lah mungkin. Baik, Bapak Ibu semua, Bunda semua, Alhamdulillah, izinkan saya dalam hal ini, nama saya Rudi, di SMP Islam Ar-Rahmah, saya memegang pelajaran PJOK dan PKN. Untuk kali ini, insya Allah, Alhamdulillah, saya diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk memandu acara ini sebagai moderator. Baik, untuk Bunda semua, Yanda semua, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pemaparan materi oleh kepala sekolah. Dalam hal ini berkaitan mengenai sistem pembelajaran online. Nanti selama waktu 15 menit, kepala sekolah akan memaparkan sistem pembelajaran online. Untuk kemudian Bunda maupun Yanda bisa mengajukan pertanyaan terkait sistem pembelajaran online ataupun pertanyaan lain di luar materi, kami mempersilahkan. Maka dari itu, baiklah, saya persilahkan kepada narasumber, dalam hal ini Pak Rahmat Patika sebagai kepala sekolah untuk memaparkan materinya.
Insya Allah selama 15 menit pemaparan materi dan nanti selama 30 menit di sesi pertama akan ada tanya jawab. Barakallahu fikum. Silakan Pak Rahmat untuk menambahkan waktu dan tempatnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran online. Jadi hari ini didesain ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi tentang pembelajaran online. Nanti kedua baru tentang terkait bagaimana sistem pembelajaran di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Jadi nanti setelah mungkin paparan saya 15 menit bisa tanya jawab nanti dibimbing oleh Pak Rudi. Baik, mungkin saya langsung mulai saja. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fadrikal. Saya kebetulan alhamdulillahirrabbilalamin diberikan kesempatan memimpin di SMP Islam Ar-Rahmah sebagai kepala sekolah. Walaupun itu menjadi mungkin sebuah amanah besar bagi saya karena pemimpinan saya nanti akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat nanti. Maka dari itu mohon doa dari teman-teman semuanya, semoga saya amanah di jabatan ini dan juga mampu untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita nanti di sekolah SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Baik, tanpa panjang lebar mungkin saya akan share sedikit materi saya. Maaf. Baik, sebentar ini saya akan share. Oke, ini open house. Ya, ini adalah tampak muka dari SMP Islam Ar-Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini saya akan bicara terkait bagaimana kurikulum yang dilaksanakan SMP Islam Ar-Rahmah beserta strategi pembelajaran jarak jauh. Baik, pertama yang Yanda dan Bunda sekalian harus tahu bahwa setelah berkeluarnya surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, Mendikbud sudah memberikan mandat kepada sekolah-sekolah, baik itu swasta dan negeri, pembelajaran dilaksanakan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Begitu. Di sini terkait pembelajaran jarak jauh ini ada beberapa hal protokol yang harus diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Poin pertama di sini sudah dilihatkan di sini bahwa di surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ini pembelajaran jarak jauh mempunyai prinsip yang pertama adalah tidak membahayakan, yaitu keselamatan dan kesejahteraan menjadi hal terpenting. Di sini terutama adalah keselamatan dan kesejahteraan murid-murid. Begini Ayanda dan Bunda, terkait prinsip ini pelaksanaannya itu implementasinya adalah pembelajaran jarak jauh karena kondisi COVID-19 ini tidak memungkinkan untuk guru dan peserta didik langsung bertatap muka. Karena apa? Karena misalkan melakukan tatap muka secara langsung, maka ditakutkan keselamatan dan kesejahteraan murid akan terganggu. Itu untuk poin pertama. Poin kedua, harus realistis, yaitu ekspektasi yang realistis akan capaian pembelajaran. Maksudnya seperti apa? Jadi, untuk pembelajaran online yang sebenarnya, yang seharusnya sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 4 tersebut, tidak harus semua pelajaran atau misalkan muatan pelajaran itu harus disampaikan semua. Mungkin contohnya seperti ini Bunda dan Yanda. Kalau misalkan nanti pelajaran matematika contohnya, jika dalam satu semester itu ada 6 bab, bisa jadi tidak harus semua bab itu terlaksana atau diselesaikan atau disampaikan kepada murid. Bisa jadi hanya 4. Bisa jadi hanya 3 bab dari bab keseluruhan. Atau misalkan IPA, dalam satu semester dia ada 6 bab. Bisa jadi hanya bentuknya 3 bab yang akan dipelajari oleh murid-murid di rumah secara online. Hal ini kenapa diambil realistis ini? Karena pola belajarnya berbeda. Mungkin yang sebelumnya tatap muka masih enak. Bisa tanya jawab interaktif langsung, waktunya pun panjang. Berbeda dengan online. Karena kebijakan online yang perlu kita ketahui adalah belajarnya tidak seperti yang biasa. Yang biasanya pagi masuk langsung sampai sore, tidak.
Jadi keputusan Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ini juga mencakup jam belajar, yaitu sehari maksimal hanya 3 pelajaran yang diajarkan secara online. Saya ulangi lagi, setiap hari hanya 3 pelajaran yang disampaikan secara online, di mana mekanismenya yaitu belajar 1 jam, istirahat 1 jam, belajar 1 jam, istirahat 1 jam, dan belajar 1 jam. Sehingga total 5 jam. 3 jam digunakan untuk belajar, 2 jam untuk istirahat. Maka dengan waktu yang mungkin tidak terlalu lama tersebut, tidak memungkinkan untuk belajar semua bab yang diajarkan seperti itu. Maka dari itu, SMP Islam Ar-Rahmah sebagai pelaksana pun mengambil kebijakan guru-guru beserta kepala sekolah dan juga jajaran-jajarannya harus bisa mengkaji kira-kira materi mana yang tidak perlu disampaikan, mana materi yang harus disampaikan secara online. Ya, baik, seperti itu ya. Jadi prinsip pelaksananya seperti itu, yaitu tidak membahayakan dan realistis. Nah, lalu bagaimana bentuk pelaksanaannya? Realnya seperti apa? Belajarnya. Baik, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam belajar jarak jauh. Yang pertama adalah bermakna. Maksudnya seperti apa? Pelajaran yang diajarkan tidak semata-merta yang seperti poin tadi, tidak harus selesai semuanya. Tetapi pelajaran yang dipertimbangkan harus diajarkan adalah pelajaran-pelajaran yang bermakna. Bermakna di sini adalah mencakupi kecakapan hidup. Kecakapan itu maksudnya apa? Yaitu life skill, kemampuan anak. Contohnya paling mudah adalah sebisa mungkin pelajaran yang diajarkan itu bermanfaat langsung kepada anak-anak. Contohnya kayak sekarang kan sedang COVID-19. Kira-kira materi apa sih yang cocok yang disampaikan ke anak-anak yang sekiranya kepake, bermanfaat ketika COVID-19 ini? Itu minimal sekali materinya. Jadi nggak ada lagi materi yang pokoknya ajarin aja karena di buku ada. Nggak boleh gitu lagi pembelajarannya. Tapi harus dipilah-pilah sekiranya mana materi yang harus diajarkan. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya ke poin ketiga. Dalam pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah variasi aktivitas. Maksudnya apa? Nah ini Bapak Ibu semuanya, Yanda dan Bunda. Kalau Yanda dan Bunda tahu kemarin ketika rapat menteri dengan DPR dan juga para praktisi pendidikan, banyak orang tua yang mengeluh. Mungkin Yanda Bunda pun seperti itu juga, mengeluh bahwa kok belajarnya gini anak saya, ketemu sebentar dengan gurunya secara online, habis itu tugas. Ketemu sebentar kasih tugas. Tugasnya harus selesai besok. Harus selesai secepatnya. Akhirnya apa? Yang handphonenya cuma 1 di rumah, harus ganti-gantian dengan kakak atau adiknya, akhirnya nggak ngumpulin ataupun ngumpulinnya telat. Kenapa? Karena bentuknya kerjanya seperti itu terus. Materi singkat, langsung tugas. Materi singkat, langsung tugas. Nah, maka dari itu seharusnya sekolah yang ideal jangan seperti itu, tapi bawa anak-anak kita tersebut lihat situasi rumahnya. Kita bisa memprediksi, sekolah itu harus bisa memprediksi kira-kira orang tuanya menengahkah, ke ataskah, atau bawah secara ekonomi. Lalu di mana rumahnya? Akses internetnya gampang nggak? Mudah nggak untuk belajar? Itu perlu diperhatikan. Sehingga nanti ketika mengajar, kita ambil contoh ya, untuk pelajaran-pelajaran seperti eksak, seperti IPA, matematika, bisa studi kasus. Misalkan belajar tentang keanekaragaman hayati, nggak perlu harus ngerjain tugas terus. Misalkan ngerjain soal-soal PG tentang keanekaragaman hayati, cukup kasih aja tugas untuk observasi di sekitar rumahnya. Ayo anak-anak semuanya, silakan kalian lihat sekitar rumah kalian, ada pohon apa aja sih, ada hewan apa aja sih, dicatat. Anak-anak tersebut dikumpulkan ke gurunya, itu sudah belajar. Jadi harus ngerjain soal terus. Nah, berhubungan dengan tadi, yang poin keempat adalah umpan balik. Kalau misalkan mengerjakan soal misalkan PG, esai, maka perlu dikasih nilai. Di pembelajaran online tidak harus menggunakan skor atau nilai, tetapi bisa jadi bentuknya adalah kualitatif. Bentuknya seperti penghargaan, bagus kerjaannya, tuntas ya, seperti ini. Wah, kalau misalkan Bapak lihat, kamu kalau
misalkan seperti ini terus akan terus berhasil. Jadi intinya umpan balik itu tidak harus skor, tidak harus nilai dalam ketika pelaksanaan jarak jauh. Kenapa? Karena kita tahu penyampaian materi itu tidak efektif kalau misalkan satu arah dari guru, tapi harus anak-anak melakukan kegiatan. Maka yang dinilai oleh guru adalah kegiatan yang mereka lakukan. Bagaimana? Apakah dia melakukannya dengan benar? Atau misalkan apakah pekerjaannya selesai secara keseluruhan atau tidak. Jadi murid selesai mengerjakan tugas aja itu udah dinilai. Jadi jangan sampai anaknya belum selesai, nggak usah dikasih nilai, nol aja. Nah itu yang salah. Jadi ketika pembelajaran jarak jauh bukan hasil akhir. Sebenarnya idealnya untuk mau pembelajaran jarak jauh ataupun dekat sebenarnya tidak ada istilahnya belum selesai nol, tidak ada. Semua proses itu perlu dinilai. Maka dari itu guru harus pintar-pintar memberikan umpan balik. Jadi tidak hanya skor 0 sampai 100 tapi dengan kualitatif pun sudah bagus seperti itu. Maka kita bisa dapat simpulkan guru-guru sebagai pelaksana dan orang tua di rumah sebagai orang tua murid di rumah harus kedua harus bermakna langsung kepada. Yang ketiga, gak melulu ngasih soal atau buka buku halaman ini silakan dikerjakan. Yang terakhir, berikan umpan balik tidak hanya bentuk skor, tapi penghargaan secara kualitatif. Nah, 4 poin ini jika dijalankan, insya Allah pembelajaran jarak jauh yang diharapkan pemerintah akan terlaksana dengan lancar dan baik. Jadi tidak ada lagi mikir, aduh anak saya pusing gara-gara tugasnya terlalu banyak. Tidak seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Maka bagaimana penerapannya Pak untuk melaksanakan 4 pembelajaran ini secara online? Jawabannya sebenarnya banyak cara mengajar yang bagus, yang baik untuk pembelajaran online. Tapi saya coba menawarkan 2 poin ini, yaitu problem based learning atau project based learning. Kedua-duanya hampir sama. Intinya anak-anak di rumah tidak disuruh mengerjakan soal, tidak disuruh mengerjakan halaman ini, halaman itu oleh guru. Tapi apa? Membuat sesuatu seperti contohnya, kalau misalkan kita belajar tadi yang saya contohkan tentang keanekaragaman hayati, suruh mereka observasi. Misalkan harga naik karena COVID-19, harga daging itu kan masalah kan. Nah, kita jadikan masalah untuk pembelajaran. Contohnya di pelajaran matematika bisa jadi, atau di IPA bisa jadi. Misalkan contohnya karena harga naik, silakan anak-anak semua rumah coba apa yang bisa menggantikan daging dan harganya murah. Bisa jadi jatuhnya ke tempe karena dia sumber protein, sama-sama sumber protein, harganya lebih murah. Oke, kita dapat alternatifnya adalah tempe. Kita buatkan project. Kita projectkan ke anak-anak 1 minggu dari sekarang. Yuk anak-anak semuanya, kita belajar bagaimana cara tempe. Project membuat tempe. Materinya apa? Tentang keanekaragaman hayati, salah satunya tapi dalam menyampaikan materi. Nah, idealnya menurut saya dan menurut kajian-kajian saya lakukan, yaitu tadi lebih baik ajak anak-anak kita untuk terjun langsung dalam belajar, tidak hanya mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku, tapi lebih baik ke proyek atau menyelesaikan suatu. Lalu ada pertanyaan lainnya, apakah bisa dilakukan misalkan kegiatan ini hanya menggunakan WA, kan selama mungkin hanya menggunakan WhatsApp atau biasanya cuma menggunakan Zoom. Apakah bisa Pak? Kan kalau Zoom kan cuma tatap muka doang. Sedangkan kalau problem based learning dan project based learning ini kegiatannya berkepanjangan. Mungkin tatap mukanya Senin, ngumpulinnya hari Jumat. Apakah bisa menggunakan Zoom? Apakah Zoom-nya kita diemin sampai hari Jumat? Kan sulit.
Atau gunakan kelas apa sebagainya. Apakah mungkin itu semua? Mungkin semuanya. Tapi yang jadi masalah adalah WA-nya sendiri, Zoom-nya sendiri, Google Classroom-nya sendiri yang terpisah-pisah. Nah, maka dari itu SMP Islam Ar-Rahmah mencoba suatu alternatif untuk pembelajaran online-nya, yaitu menggunakan Microsoft. Lebih tepatnya adalah Microsoft Office 365. Seperti apa bentuknya? Mungkin saya kasih lihat ya ke teman-teman semua dan Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Saya tampilkan ini. Bentuknya seperti apa ya yang saya sebutkan tadi. Nah, ini perannya. Ini disebut dengan jadi Microsoft Teams ini adalah satu untuk belajar online anak-anak kita, di mana di sini sudah mencakup semua komponen-komponen yang biasa digunakan oleh sekolah-sekolah secara umumnya untuk belajar. Mungkin ada Yanda dan Bunda yang di sini sudah menggunakan, bisa mengikuti, atau misalkan yang belum tahu bisa melihat ya seperti apa. Kita ada kelas namanya Sains 7A. Di sini kita bisa chat, fungsi dari WA pun bisa di sini. Bisa chat di sini. Atau misalkan di sini ada lagi, misalkan di kelas ini ada menu post. Di sini pun antar murid bisa chat. Halo, misalkan gitu. Bisa. Atau fitur yang sedang kita gunakan ini, meeting online juga bisa. Seperti di Zoom pun kita bisa gunakan. Lalu untuk yang lainnya seperti Google Classroom, kita juga punya namanya Google Class Notebook. Kalau misalkan di Microsoft, kita di sini seperti apa sih bentuknya? Nah, di sini ada tulisan selamat datang. Nah, contohnya di sini kita bisa naruh materi semua. Jadi guru-guru nanti bisa naruh materi di sini. Ini nanti murid-murid mau bentuknya video, mohon maaf. Ini sebentar ini. Nanti maunya video, mau bentuknya ibu, bisa di sini semuanya. Lalu bisa, nah misalkan tadi kan misalkan tatap tema, kita lihat ada sedikit masalah di internet, bentar. Kita mungkin kita cek lagi. Sebentar. Halo, tes. Pak Rudi masih terdengar saya? Iya, Pak. Suaranya jelas. Suaranya kayak robot. Kurang jelas ya? Baik. Saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Ini kalau sudah saya sampaikan, di sini ada menu post untuk chat seperti kita pakai WA. Kita bisa ngirim foto di situ. Lalu yang kita gunakan sekarang seperti sekarang nih pakai Microsoft Teams meeting online tuh bisa gunakan seperti Zoom. Kerjain tugas bagaimana Pak? Di sini. Jadi murid-murid bisa mengerjakan di folder mereka. Kita anggap trial 1 ini adalah murid ya. Nanti misalkan adalah bentuknya project gitu. Di sini setiap hari melaporkan TP-nya seperti apa, bisa nulis di sini tempe hari belum ada jamur, itu bisa tulis bisa, nggak hanya nulis, bisa juga masukin tabel, misalkan dia mau bikin pakai tabel boleh, mau coret-coret misalkan gitu, maunya kerjanya sambil nulis, misalkan karena punyanya pakai tab atau handphone yang touchscreen, bisa nyoret-nyoret juga di sini, seperti itu. Saya ulangi pelan-pelan. Ini yang saya lihat. Suaranya. Halo, masih jelas kurang?
Oke, sekarang udah bagus, Pak. Halo, Tafadhol. tes. Oke, Ya, ya, baik. silakan, Pak. Mohon maaf ya. Ya, baik. Saya ulangi lagi ya. Tadi yang ini post. Saya klik lagi yang post. Ini bisa untuk saling chat antar murid ataupun murid dengan guru dan sebagainya. Ini aplikasi yang saya tunjukkan ini. Ini karena kebetulan saya bukanya di browser. Nanti juga bisa bentuk ini. Baik, pertama gini. Nanti kalau ini post. Nah, sekarang kita sedang telekonferensi ya, sedang open house. Nah, ini pun menggunakan namanya meeting online dari Microsoft Teams, mirip seperti Zoom. Oke. Jadi nanti kalau tatap mukanya menggunakan meeting online seperti ini. Lalu, jadi kalau anak-anak kita mengerjakan tugas, tidak harus tulis di buku, lalu difoto, baru dikumpulkan. Biasanya kan gitu ya. Nah, kalau di sini enggak, langsung aja kerjakan di sini. Nanti anak-anak bisa nyoret-nyoret, bisa masukin tabel, masukin gambar pun bisa. Misalkan dia mau masukin gambar bisa. Nih, insert picture. Saya mau masukin audio juga bisa. Mau masukin Office Word juga bisa. Intinya semua tugas dalam bentuk apapun juga bisa dimasukkan di sini. Sehingga nanti guru pun bisa menilai langsung di sini tanpa harus pakai kertas. Seperti itu. Baik, itu fungsinya yang ketiga. Ada lagi namanya di sini. Assignment ini gunanya untuk apa? Jadi nanti kalau anak-anak dikasih pengumpulan proyek atau ulangan, bisa langsung juga di aplikasi ini tanpa harus misalkan buka aplikasi lain, langsung di sini bisa dikerjakan. Kebetulan ini saya membuka sebagai guru. Nah, saya bisa membuat soal-soal di sini dan langsung pun murid bisa langsung mengerjakan di sini. Jadi itulah Microsoft Teams singkatnya ya. Jadi di dalam Microsoft Teams tersebut sudah terdapat pertama fungsi dari chat WA. Yang kedua, fungsi dari Zoom untuk tatap muka sudah. Yang ketiga, untuk mengumpulkan tugas, melihat materi pun bisa langsung dari Teams tersebut tanpa perlu buka-buka yang lain. Sehingga sangat efektif. Nggak perlu pakai kertas-kertas yang lain pun bisa. Mengerjakan pun langsung bisa di dalam aplikasi tersebut. Yang keempat, begitu juga untuk melakukan penilaian. Bisa langsung di aplikasi tersebut. Sehingga untuk guru sangat memudahkan dalam merekap nilai. Untuk murid-murid pun nggak bingung. Mau ngerjain tugas kemana? Mau misalkan mau tanya jawab di mana? Mau online di mana? Nggak perlu harus seperti itu. Tapi dalam satu aplikasi sudah bisa langsung dilakukan semua hal tersebut. Jadi pelaksanaan model pembelajaran problem based learning, project based learning bisa dilakukan dalam Microsoft. Saya ambil simulasi seperti ini contohnya. Problem based learning, kita ambil contoh pelajarannya setiap hari Senin. Maka setiap hari Senin ada meeting online menggunakan ini yang seperti sekarang kita anak-anak diberikan materi secara singkat, lalu diberikan misalkan project atau tugas-tugas yang mereka bisa kerjakan dalam 1 minggu ke depan dengan bantuan cara kerjanya bagaimana, cara mengumpulkannya bagaimana, semuanya ada. Lalu guru harus siapkan materinya yang bisa diakses murid kapanpun. Jadi murid masuk Teams tuh udah bisa ngelihat video, bisa ngelihat e-book, buku-buku semuanya langsung harus disiapkan oleh guru. Sehingga nanti kalau misalkan anaknya mau mengerjakan hari Selasa sampai Kamis, nggak perlu ribet-ribet buka-buka yang lain, tapi cukup buka Teams. Lalu nanti penilaian pun langsung di assignment langsung ada gitu loh. Jadi semuanya terangkum dari satu tempat. Jadi nanti pembelajaran pun nggak membosankan, cuman saat itu aja gitu. Kurang lebih seperti itu kegiatan pembelajaran online yang dilakukan di SMP Islam Rama. Saya kembalikan ke Pak Rudi, jika ada yang ingin ditanyakan mungkin orang tua ataupun teman-teman yang lain, mungkin guru, dipersilakan. Baik, alhamdulillah, Yanda Bunda semua, rekan-rekan guru yang saya hormati, alhamdulillah, barusan kepala sekolah telah memaparkan terkait mengenai sistem pembelajaran online yang akan dilaksanakan oleh SMP Islam Ar-Rahmah. Dalam hal ini terkait penggunaan dari Microsoft
365. Baik, kita masuk ke season yang berikutnya, yaitu mengenai tanya jawab. Waktu dan tempat, baik kepada Bunda dan Yanda semua, barangkali ada pertanyaan, silahkan dengan cara mengacungkan tangan. Ada di sana titik 3, tinggal klik titik 3-nya, kemudian cari acungkan tangan. Untuk mengacungkan tangan, silahkan boleh bertanya, baik berkaitan dengan yang tadi dipaparkan oleh pemateri, kepala sekolah, maupun hal lain. Tafadol, waktu dan tempat, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Nanti kita tampung. Silahkan Ibu, tadi siapa Ibu Desi ya? Terlebih dahulu mau bertanya Bu ya. Tafadol Bu. Iya, Assalamualaikum Pak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang saya mau tanyakan, Dewan Syariahnya itu siapa? Yang pertama. Yang kedua, itu untuk kuota muridnya satu kelas berapa orang ya? Baik. Ada lagi, Bunda? Sudah. Ada lagi, Bun? Oke, kita jawab untuk pertanyaan Langsung pertama jawab dulu ya, Pak ya. Ya, baik. Baik, dengan Bu siapa tadi? Bu Fitri. Bunda Desi. Bunda Desi. Baik, Bunda Desi. Alhamdulillah sebenarnya dari salah satu anggota yang sedang live di sini, ada juga salah satu Dewan Syariah kami, yaitu Ustadz Yofin Dwi Putra. Di situ ada namanya Ustadz Yofin Dwi Putra. Mungkin Ustadz Yofin bisa salam dulu di sini. Perkenalkan diri barangkali Ustadz. Ya, bisa memperkenalkan diri Ustadz Yofin. Tafadhol Ustadz. Halo Ustadz Yofin. Baik, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kepada seluruh orang tua murid. Jazakallah khairan katsira sudah bisa bergabung pada pertemuan ini bersama kami di sekolah. Saya sebagai yang diamanahkan insyaallah Bapak Ibu sekalian untuk program sekolah terutama dari bidang syariahnya. Insya Allah semua pembelajaran di sekolah kita akan sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan niat baik kita semuanya, Bapak dan Ibu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami sampaikan sedikit pada pertemuan ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin seputar syariah atau seputar ilmu keagamaan di sekolah ini, boleh nanti ditanyakan langsung kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Nah, Taib Ustadz, silahkan dilanjutkan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Bisa saya lanjutkan Pak Rudi untuk pertanyaan kedua? Ya, pertanyaan kedua, berapa kuota untuk per kelasnya Pak? Ya. Baik, untuk SMP Islam Ar-Rahmah, untuk sampai saat ini kita menerima 4 rombel, 4 kelas, ya di mana terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, di mana masing-masing kelas itu adalah 25 orang maksimal. Saya ulangi lagi, ada 4 kelas, 2 laki-laki, 2 perempuan, masing-masing kelas itu adalah maksimal 25 orang, seperti itu. Baik, mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran yang tadi Ustadz Yofin katakan. Kalau misalkan memang nanti ada sedikit tentang pertanyaan tentang syariat, silakan ditanyakan. Tapi mungkin sebelum ada pertanyaan jauh, mungkin saya akan tampilkan contoh salah satu keseriusan kita terkait bahwa sekolah ini adalah berlandaskan Islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah kami berkomitmen membuat modul sendiri. Mungkin bisa kami nanti akan tampilkan seperti ini contohnya ya. Mungkin akan saya tampilkan sementara sedikit sebelum masuk materi selanjutnya. Sebentar. Nah ini contohnya seperti ini. Karena kami berkomitmen berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kami pun berkomitmen akan mengembangkan sekolah ini menggunakan modul sendiri. Walaupun saat ini belum semua mata pelajaran, tapi kami berusaha sedikit demi sedikit. Contohnya seperti ini, ada buku IPA, kami harus tampilkan di sini ada Al-Quran dan juga hadis yang berhubungan dengan materi-materi yang disampaikan, sehingga anak-anak yang di SMP Islam Ar-Rahmah nanti tidak lepas maksudnya seperti apa?
takutannya adalah ketika tahu ilmu pengetahuan menganggap wah semua hal tersebut bisa di ilmu pengetahuan cukup. Padahal mereka lupa bahwa salah satunya adalah semua ilmu pengetahuan di dunia ini asalnya dari Allah. Tapi jalurnya dari mana? Apakah dari Al-Quran atau Al-Hadis? Nah, kita cantumkan di sini. Oh, mohon maaf, belum tampil ya layarnya. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf. Saya ulangi lagi ya. Baik. Ya, mohon maaf saya ulangi lagi. Di sini, kalau Ayanda Bunda perhatikan, di sini kami SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta berkomitmen bahwa semua pembelajaran kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baik itu pembelajaran umum ataupun khususnya untuk PAI. Nah, untuk yang di luar PAI, di luar Al-Quran, kami tetap menanamkan nilai-nilai keislaman di dalamnya, sehingga nanti anak-anak kita tidak lari dari ajaran Islam ataupun tidak terkontaminasi dengan liberalisme. Contohnya adalah, kalau misalnya kita perhatikan saat ini, marak sekali ilmu pengetahuan itu dipisah dari agama. Padahal, pada dasarnya, semua ilmu yang ada di dunia ini asalnya dari Allah. Tapi tergantung dari mana jalurnya, apakah melalui Al-Quran atau Sunnah. Nah, kalau kita perhatikan seperti itu, maka sebaiknya idealnya setiap buku yang kita buat atau modul yang kita buat harus ditampilkan seperti ini. Sehingga nanti anak-anak kita paham, oh, bahwa ilmu-ilmu kita pelajari ini asalnya dari Al-Quran atau As-Sunnah seperti itu. Jadi contohnya ini, kami berkomitmen untuk membuat modul sendiri, walau memang belum semua pelajaran, tapi kami berusaha pelan-pelan. Contohnya ini IPA, bahkan kami lengkapi juga, ini ada Quran juga, di sini juga ada barcode untuk membantu belajar lebih interaktif lagi dengan anak. Ini untuk IPS juga sudah buat, matematika juga sudah membuat, bahkan PJOK pun kita buat modul sendiri. Dan ini khusus untuk PAI pun kami berusaha membangun modul sendiri, membuat modul sendiri. Contohnya sirah, di sini juga akidah akhlak. Tapi untuk fikih, untuk tahun pertama ini kami mencoba membeli pustaka Sofwa yang insya Allah tadi dewan kami yaitu Ustadz Yofin sudah menyampaikan terkait bahwa insya Allah akan diseleksi oleh Ustadz Yofin materi-materi penyampaian semuanya. Nah, salah satunya buku inilah yang salah satu lolos dari penglihatan Ustadz Yofin, bagaimana isinya. Ternyata insya Allah ini sudah cukup mewakili bagaimana ajaran Islam yang baik dan benar yang kafah, insya Allah menggunakan fikih ini. Maka untuk agama, kalau sirah kita buat sendiri, akidah akhlak bikin sendiri, mungkin untuk fikih masih kita menggunakan dari pustaka Sofwa. Tapi mohon doanya, insya Allah kita akan konsisten dan berkomitmen untuk melanjutkan membuat modul-modul pelajaran lainnya. Seperti itu. Baik, saya kira cukup. Ada lagi? Silakan saya kembalikan ke Pak Rudy. Oke, jazakallah khair. Kita ambil kesimpulan dari pertanyaan Bunda Desi. Yang pertama terkait Dewan Syariah. Dewan Syariahnya alhamdulillah langsung dipegang oleh Ustadz Yofin Abu Hamam. Beliau da'i yang Masya Allah sudah mengisi dari berbagai tempat ya, dan pernah juga di Palembang gitu. Kemudian untuk kuota, pertanyaan dari Bunda Desi, yang pertama kuota kita maksimal 2 kelas ikhwan dan 2 kelas akhwat, yang rata-rata per kelasnya maksimal 25 orang. Mungkin itu Bunda untuk kesimpulan dari pertanyaan Bunda. Baik, tafadhol, barangkali ada pertanyaan dari Yanda Bunda lainnya itu yang ingin ditanyakan. Fahran tuh ada yang angkat. Silakan. Tinggal nyalakan mic-nya. Silakan, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak banyak pertanyaannya, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa Pak. Yang pertama itu tadi saya tertarik dengan kecakapan hidup. Itu yang program kecakapan hidup itu dia tadi Bapak menjelaskan bahwa hanya terkait sama COVID-19. Terus program selanjutnya apakah untuk kecakapan hidup itu akan ada? Maksudnya apakah hanya terkait dengan COVID-19 aja atau memang nanti akan ada program lainnya gitu loh Pak, untuk kecakapan hidup yang pertama. Terus yang kedua, dengan jualan Microsoft Teams, di sini kan saya pribadi gitu kan, saya pribadi itu lebih familiar dengan, maaf saya bawa merek lain ya Pak, Zoom dan Google Classroom.
Nah, apa langkah dari sekolah untuk mengantisipasi ketidakfamiliaran orang dengan menggunakan Microsoft Teams? Karena to be honest, Microsoft Teams ini digunakan oleh orang-orang yang bekerja. Untuk ibu-ibu rumah tangga, saya pikir ini software ini nggak familiar buat mereka. Terus yang ketiga, untuk program diniyah, itu berapa persen program diniyahnya apabila dibandingkan dengan program pendidikan-pendidikan lainnya? Presentasi diniyahnya itu berapa persen? Terus tadi dalam presentasi yang keempat, presentasi tadi tidak dijelaskan visi misi dari ke sekolah. Apa mungkin saya kelewat ya? Visi misi dari sekolah, terus bagaimana day to day-nya, aktivitasnya. Mungkin tadi day to day aktivitas apply sunnah dan Al-Quran, tapi saya belum lihat visi misi dari sekolah. Terus 5, untuk ini anak saya kebetulan akhwat, qadarullah anak saya akhwat. Jadi saya pengen nanya berkaitan dengan program akhwat. Apakah program akhwat itu untuk kecakapan hidup, misalnya let's say ada program-program yang mengarahkan si akhwat ini menjadi let's say ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir atau apa gitu kan. Karena kan kalau program sekolah lain kan biasanya untuk yang kayak SMP negeri biasa itu kan otomatis dia akan mengarahkan ke program yang berkaitan sama duniawi gitu kan. Kalau ini untuk akhwatnya, khusus untuk akhwatnya, apakah akan diarahkan sebagai ibu rumah tangga atau apa gitu. Terus yang pertanyaan yang keenam, untuk agreditasi dari sekolah ini, itu statusnya apa, dan apakah akan ada langkah untuk mengambil agreditasi kalau belum, dan itu aja pertanyaannya mungkin Pak. Mohon maaf ya agak banyak karena I'm really interested to about this berkaitan sama sekolah ini gitu Pak. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, nanti kita akan pandu supaya Pak Kepala Sekolah menjawabnya satu-satu. Baik, namun kembali saya beritahukan Pak, saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa kita dalam open house ini ada 2 termin. Termin pertama berkaitan dengan sistem pembelajaran online yang sekarang lagi kita bahas, dan nanti kita akan termin kedua berkaitan dengan visi dan misi sekolah. Itu nanti kita akan bahas juga, insya Allah. Baik, kepada Pak Rahmat sebagai Kepala Sekolah, tafadhol untuk menjawab pertanyaan pertama. Anda pandu satu-satu ya Pak ya. Insya Allah, alhamdulillah, saya catat nih pertanyaannya. Yang pertama mengenai program kecakapan hidup. Apakah hanya berkaitan COVID-19 atau setelah COVID-19 nggak ada program lain? Tafadhol, pertanyaan pertama dulu Pak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Tadi dengan siapa? Pak siapa ya Pak? Fahran ya. Baik. Jadi Fahran. Begini, akan saya jawab satu persatu, tapi yang nanti akan kita bahas lagi di termin kedua, mungkin tidak saya jawab dulu ya Pak ya. Saya mau izin dulu. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan, mungkin lebih banyak pertanyaan tersebut akan dibahas nanti ketika di termin kedua. Jadi akan saya jawab untuk yang muatan termin ini dulu aja ya. Saya mohon izin ya Pak ya. Jadi nanti biar tidak ada pengulangan. Takutnya kalau ada pengulangan malah habis waktunya untuk hal tersebut gitu ya. Mohon izin. Ya, pertama yang akan saya jawab di sini terkait penggunaan Teams bagaimana. Baik. Saya sepakat dengan Bapak bahwa hal penggunaan Microsoft Teams ini baru. Mungkin kalau untuk orang-orang awam yang mungkin kalau misalkan tadi istilahnya dengan ibu rumah tangga ataupun dengan murid-murid yang biasa menggunakan Zoom, Google Classroom, saya paham sekali. Ini adalah hal yang baru. Tetapi secara prinsip untuk penggunaan semuanya itu hampir mirip. Perbedaannya hanyalah di sini digabungkan semuanya. Yang diperlukan itu semuanya digabungkan menjadi satu. Itu menjadi poin kenapa kita beralih ke Microsoft Teams. Dan istilahnya apakah ini bentuk kami memberikan gambaran bahwa kami ingin semuanya menggunakan Microsoft Teams? Tidak. Tapi di sini kenapa kami mengambil Microsoft Teams? Pertama, keterbatasan contohnya di Zoom. Zoom punya keterbatasan waktu untuk meeting online-nya. Maka jawabannya di Microsoft Teams ini sendiri tidak ada batasan waktu untuk penggunaan tatap muka. Yang kedua, terkait keterbatasan juga untuk mengerjakan tugas, tes dan sebagainya. Yang saya tahu untuk di Microsoft Teams ini punya kelebihan adalah kita bisa mengurangi penggunaan kertas. Itu menjadi alasan karena nanti
salah satu bentuk yang ingin kita bentuk di SMP Islam Ar-Rahman ini adalah anak-anak yang berkarakter tidak hanya terkait agamanya saja, tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan sosial mereka. Salah satunya adalah bagaimana mengurangi sampah yang akibatnya bisa jadi banjir. Itulah salah satu dampak sosial di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti itu. Karena hal tersebutlah kami menggunakan tips. Lalu bagaimana cara untuk agar familiar nanti ibunya, ayahnya, ataupun murid-muridnya nanti? Alhamdulillah, mohon doanya, insya Allah dalam waktu dekat ini kami sedang menyusun buku panduan untuk penggunaan Microsoft Teams dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada masa orientasi murid dan orang tua ketika pembelajaran dimulai. Yaitu insya Allah dilaksanakan tanggal 13 Juli. Jadi tahun ajaran dimulai tanggal 13 Juli 2020. Jadi saat itu masa orientasi murid dan orang tua salah satunya adalah nanti kita akan ada sesi khusus. Bahkan disiapkan 2 hari untuk mencoba menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran. Jadi insya Allah ini akan terbiasa. Dan mungkin ada sisi lainnya kenapa kami mengambil Microsoft Teams, yaitu free juga, gratis. Dan lebih profesional karena kami menggunakan email internal kami. Contohnya seperti saya Rahmat Fadrikal, maka kami usernya adalah fadrikal@smislamarahmahjakarta.sch.id. Seperti itu. Baik, itu untuk penggunaan Teams. Nah, terkait nanti program akhwat, akreditasi, dan diniyah berapa persen dan program life skill di mana, nanti akan saya jawab di pertemuan di termin yang kedua. Insya Allah akan saya langsung jabarkan itu semua. Begitu. Baik, Pak Rudi. Jika memang tidak ada pertanyaan, kayaknya ada penasaran untuk masuk ke seksi termin kedua kayaknya orang tua dan teman-teman semuanya yang di sini. Janda bunda semua, ya. Karena kita waktu untuk termin pertama ini dibatasi, kita lanjutkan saja ke termin kedua terkait pembelajaran visi dan misi Ar-Rahmah. Tapi buat janda bunda yang belum mengajukan pertanyaan terkait sistem pembelajaran online ini atau yang baru bergabung, silakan untuk disiapkan pertanyaannya. Nanti kita kasih kesempatan juga, bukan berarti nanti di season kedua janda bunda nggak bisa bertanya lagi mengenai sistem pembelajaran online. Tafadhol, masih dipersilahkan. Karena tadi ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah kita akan bahas di termin kedua. Baik, kita lanjut saja yang benar semua ke termin kedua terkait visi dan misi. Tafadhol Pak, silakan dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin saya langsung lanjutkan saja ya. Bentar. Ya, saya langsung saja ke landasannya di sini. Makna-makna yang akan kita ambil dalam visi misi, yaitu ayat 12-19 surat Luqman, yaitu terkait akidah. Jadi poin-poin utamanya yang ditanamkan alasannya visi misi nanti inilah dasarnya, yaitu terkait akidah, yang itu menyangkut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syariat, yaitu tentang sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah sebagai khaliknya, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alamnya. Dan yang terakhir adalah akhlak. Jadi 3 poin inilah menjadi landasan SMP Islam Ar-Rahmah berdiri. Baik, sebenarnya ini adalah juga sebagai alasan SDIT Ar-Rahmah Jakarta. Jadi kebetulan kami di bawah satu naungan, yaitu Yayasan Abu Fahri. Di itu ada SDIT Ar-Rahmah dan satu lagi adalah SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Baik, saya lanjut ya. Selain dasar-dasar tadi, kami juga, karena kami menerapkan kurikulum nasional, maka kami juga melihat berpatokan kepada kurikulum 2013. Ini prinsip-prinsip pembelajarannya, mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya saja, ini terlalu panjang. Nah, dari kedua hal tersebut, maka muncullah visi misi SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, yaitu menjadi sekolah yang menguatkan generasi soleh, alim, dan mandiri. Di mana visi ini diterjemahkan menjadi misi, yaitu pertama soleh. Seperti apa maksudnya? Yaitu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Di sini ditekankan adalah segala bentuk penyelenggaraan pendidikan. Jadi dari adabnya, dari cara mengajarnya,
dari sarana prasarananya, peraturan-peraturannya, landasannya kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Yang kedua, alim, yaitu melatih berbagai keterampilan berdasarkan keilmuan yang dilandasi dengan tanggung jawab sebagai generasi muslim yang sudah akil balik. Nah, ini mungkin sudah mulai menjawab sedikit ya. Sudah mulai menjawab tentang pertanyaan tadi. Di sini tidak hanya kognitif ilmu-ilmu umum dunia yang diberikan, tetapi juga ada keterampilan-keterampilan sebagai manusia yang sedang akil balik. Usia-usia SMP itu kan usia akil balik. Contohnya untuk yang perempuan nanti ada keterampilan, misalkan contohnya memasak, ada menjahit. Untuk laki-laki ada tentang mungkin listrik, olahraga dan sebagainya. Lalu yang poin ketiga, mandiri, yaitu menguasai dan paham benar tanggung jawab sebagai muslim dewasa, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Jadi di sini akan dilatih juga life skill bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, baik bercara organisasi kecil, organisasi besar, ataupun individu di masyarakat bagaimana. Itu visi misinya. Lalu tujuannya ini, mungkin saya bacakan secara cepat saja atau secara ringkas. Intinya adalah terlaksananya program-program yang wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu terwujudnya pendidik yang hafal Quran dengan tartil, yaitu 3 juz. Itu target kita, produktif 3 juz, bertambah 3 juz. Tetapi kami tidak memberikan kami berkomitmen bukan meluluskan anak-anak yang hafal 3 juz tapi tidak tartil atau bacaannya masih bermasalah. Kalau misalkan intinya seperti ini. Jadi harapannya adalah anak yang lulus dari SMP Islam Ar-Rahmah itu adalah yang utama itu adalah ketartilannya ini. Bagaimana cara mengucapkan huruf mahrosnya, lalu bagaimana tartilnya, melihat tajwid dan sebagainya. Itu yang utamanya. Itu yang utama, yang diperhatikan utamanya. Lalu baru masuk ke hafal. Jadi harapan kami adalah anak-anak ini hafal dengan istilahnya ya? Dengan seperti kita baca Al-Fatihah aja gitu loh. Kalau kita baca Al-Fatihah, insya Allah misalkan kita silakan baca Al-Fatihah, insya Allah langsung lancar gitu loh. Mau diminta ayat berapa ataupun misalkan lanjutkan ayat ini, insya Allah kan kita lancar Al-Fatihah. Nah, idealnya seperti itu. Itu harapan kami gitu di SMP Islam Ar-Rahmah nanti. Jadi tidak hanya sekedar hafal. Ketiga adalah menguasai hadis, 30 tema. Lalu ada budaya. Ini budaya adab-adab yang harus dilaksanakan. Lalu untuk akademisnya minimal 7,5. Lalu untuk yang lainnya adalah budaya-budaya gemar membaca. Karena kita nanti siapkan juga pojok-pojok bacaan untuk anak-anak kita. Lalu bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Nah ini tadi program life skill. Dan terakhir adalah ini. Terwujudnya peserta didik yang memiliki percaya diri, dapat menyelesaikan masalah, kemampuan komunikasi efektif, dan memiliki imunitas diri dari pergaulan budaya negatif. Ini yang tadi sudah saya jelaskan tentang problem-based learning dan juga project-based learning pembelajarannya. Nah ini prinsip pembelajarannya. Ayahanda dan Bunda mungkin perlu dicatat ataupun perlu dipahamin bahwa adalah di sini di SMP Islam Ar-Rahmah kita mengukur adalah kompetensi, bukan penyerapan materi. Jadi kita kalau misalkan Yanda Bunda anaknya nanti pulang ke rumah, kalau dari SMP Islam Ar-Rahmah, pertanyaannya bukan hari ini belajar apa materinya, bukan itu. Tapi yang ditanyakanlah hari ini kamu bisa apa? Apa yang kamu bisa dapatkan dari SMP Islam Ar-Rahmah? Seperti itu pertanyaannya, harusnya yang ideal. Yang kedua adalah integratif bukan parsial. Tematik bukan konten. Nah, poin 2 ketiga ini intinya adalah anak-anak jangan diajarkan satu arah materi saja terus-menerus. Mungkin tadi yang sudah saya jelaskan di awal, belajar itu berikan mereka kebebasan ataupun kegiatan yang berfokus pada murid. Jadi mereka bebas untuk bagaimana mengekspresikan diri mereka. Contohnya dikasih project, disuruh membuat sesuatu. Nah itu seperti itu seharusnya. Dibuat tema seperti itu. Metodenya pembuktian itu praktikum, eksperimen kalau di science gitu loh. Yang terakhir adalah bentuk evaluasinya adalah hard skill dan soft skill. Jadi nggak cuma bentuknya mengerjakan soal PG dan esai, tapi bisa jadi praktek gitu loh. Jadi di sini
Dua poin ini perlu dipahami oleh guru nanti ketika mengajar, yaitu eksperimen, yaitu pelajaran-pelajaran yang bisa melakukan eksperimen, lalu uji kompetensinya adalah hard skill dan soft skill, nggak hanya berfokus pada ngerjain soal terus-terusan seperti itu. Nah ini muatannya ada dua, ya kan, akademik dan non akademik. Mungkin tadi yang akademik sudah saya jelaskan secara online-nya. Nah ini mungkin ciri khas kita ada AMBAK, program unggulannya, yaitu apa manfaat bagi aku dan kehidupan. Nah untuk Yanda dan Bunda, kalau anaknya nanti masuk SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, tidak ada lagi tuh pertanyaan dari anak-anaknya, Yanda, Bunda, saya hari ini belajar tentang matematika, materi A, tapi saya bingung deh buat apa sih belajar ini. Nah itu nggak ada lagi pertanyaan itu. Jadi guru di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta, salah satu karakter yang harus dipunyai adalah bisa menyampaikan kepada murid kenapa mereka harus belajar ini gitu loh. Harus bisa tersampaikan itu. Jadi tidak lagi ada pertanyaan dari kepala murid, ya enggak Bunda, saya belajar ini buat apa? Nah, itu tidak ada lagi. Yang kedua adalah praktikum. Pelajaran-pelajaran berhubungan dengan sains diwajibkan berpraktikum. Karena sains itu 2 kali pertemuan dalam seminggu, diusahakan sekali materi, sekali praktikum, seperti itu. Project, tidak ada istilah PR. Yang tadi mungkin di awal-awal sudah saya jelaskan. Jadi tidak ada, silakan buka buku halaman ini nanti di rumah kerjakan ya, sampai nomor 15. Jangan sampai lupa ya, tidak ada seperti itu. Tapi adanya project, menghasilkan sesuatu anak-anak kita. Target kita adalah nanti ketika kelas 9 mereka punya produk orisinil sendiri. Mungkin bentuknya ATM, boleh amati, tiru, modifikasi. Intinya adalah mereka membuat sesuatu hal yang mereka bisa menjadikan kebanggaan untuk mereka sendiri. Lalu ada outing class. Ini adalah pembelajaran di luar kelas. Insya Allah sudah semua sekolah biasa melakukan. Nah ini beda kita dengan sekolah lainnya mungkin adalah Kholaqo Al-Quran dan Kholaqo Asar. Mungkin orang tua yang sudah bergabung di SMP Islam Ar-Rahmah, yang sudah mendaftarkan dan mendaftar ulang ke SMP Islam Ar-Rahmah, ada celetukan yang unik dan lucu mungkin buat saya. Ustadz, Pak Rahmat, ini sekolahnya semi pesantren ya, katanya gitu. Karena melihat dua hal ini, yaitu adanya Kholaqo Al-Quran dan Kholaqo Asar. Jadi Kholaqo Al-Quran ini, nanti anak-anak akan duduk berkelompok berdasarkan kemampuan baca Quran dan hafalannya. Itu baik mau di lapangan silahkan, mau di taman, mau di selasar teras, mau di dalam kelas silahkan. Karena benar-benar kayak seperti pesanan dibebaskan di mana, tapi senyaman mungkin mereka. Disitulah tempat anak-anak kita meningkatkan hafalan, bacaan Qur'annya dengan guru-guru yang sudah dipilih. Itu dimulai setiap hari jam 7. Dan itu setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8:20. 1 jam 20 menit akan khusus Quran. Lalu sebelum pulang, yaitu tepatnya jam 3:45, anak-anak akan duduk kholaqoh lagi. Tapi tidak dengan kelompok Al-Qur'annya, tapi dengan kelompok khusus, yaitu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan motivasi anak, sharing-sharing tentang kegiatan hari ini. Nah, fungsinya Kholaqoh Asar ini adalah untuk menjaga giroh semangat anak-anak kita dalam belajar. Jadi udah mumet-mumet terus, kita jangan kasih pelajaran terus, tapi kita berikan mereka fasilitas untuk berdiskusi bersama dengan guru yang kita pilih yang mengerti tentang psikologi anaknya, dan itu akan membuat anak-anak kita rileks dalam belajar. Nanti bisa sharing, misalkan punya masalah, Ustadz, kebetulan saya sedang bingung nih dengan pelajaran ini, kenapa ya kok saya nggak bisa? Nah, harapannya nanti Ustadz itulah yang memberikan jalan keluar. Nah, nanti Ustadz yang bersama beliau ini dengan murid ini, itu akan bersama-sama dari kelas 1 atau kelas 7 sampai kelas 9. Jadi seperti orang tua kedua lah setelah wali kelas. Nah ini orang tua keduanya, tempat curhatnya anak-anak gitu. Inilah program unggulan kita di SMP Islam Ar-Rahmah. Nah untuk bidang non akademiknya mungkin ini yang tadi ditanyakan, itu life skill. Intinya adalah bagaimana kita menyiapkan kecakapan hidup untuk anak-anak kita yang sedang akil balik untuk siap-siap nih menjadi orang dewasa. Nah ada khusus untuk keputrian dan keputraan. Dan juga ada kegiatan yang memang sama antara keputrian dan keputraan, yaitu misalkan contohnya mungkin memasak pun tidak ada salahnya untuk misalkan coba laki-laki juga memasak ataupun sebaliknya. Tapi itu porsinya kita perhatikan. Ataupun misalkan laki-laki nanti ada kelistrikan dan sebagainya. Nah, keterampilan-keterampilan ini akan diajarkan di kelas 7. Nah, keterampilan-keterampilan ini dikembangkan nanti di kelas 8, bentuk life skill-nya itu adalah lebih ke arah kewirausahaan. Jadi life skill yang sudah mereka kuasai di kelas 7,
nanti mereka harus kembangkan di kelas 8 bagaimana mengembangkan bakat tersebut bisa menghasilkan menjadi wirausaha seperti itu. Harapannya adalah kan kita ingat sekali pesannya adalah untuk untuk Islam ini orang-orang yang sukses itu yang kaya itu lebih banyak dari berdagang gitu dibandingkan dengan bekerja ataupun faktor sektor-sektor lainnya. Harapannya minimal mungkin tidak menjadi pengusaha tapi jiwa wirausahanya muncul dari anak-anak. Bisa jadi inovatif, kreatif, anak-anak tahu suatu peluang dan sebagainya. Seperti itu. Untuk kelas 8 dan untuk kelas 9-nya tidak ada karena difokuskan untuk kegiatan kelulusan. Lalu ada outbound dan science camp. Ini kegiatan di luar yang harapannya adalah nanti memunculkan sifat anak-anak yang mau penuh motivasi, terampil, berprestasi, plus yang penting adalah sikap ilmiah mereka, jujur, berbicara apa adanya, punya inisiatif, mampu menjadi leader dalam kelompoknya seperti itu. Lalu ada kelas inspirasi. Nah, mungkin Yanda Bunda nanti akan terlibat di kelas inspirasi. Jadi ini adalah mengundang tokoh-tokoh atau orang tua yang profesional di bidangnya masing-masing dan bercerita kepada anak-anak. Harapannya menjadi sumber inovasi, sumber motivasi untuk anak-anak terus belajar nanti. Terakhir adalah tentang homestay. Nah, homestay ini sebenarnya untuk kelas 9. Harapannya nanti anak-anak itu bisa hidup atau tinggal di tempat yang kita sudah tentukan. Mungkin itu hasil dari diskusi dari sekolah dan orang tua. Di mana akan kita kegiatan homestay? Misalkan contohnya di Pare, di kampung Inggris. Seminggu atau 2 minggu anak-anak kita di sana. Mereka akan belajar tentang bahasa Inggris, tentang kultur orang-orang di sana. Jadi harapannya mereka bisa melek, oh kehidupan tuh nggak terbatas di Jakarta loh ataupun kota-kota besar. Ada loh kehidupan-kehidupan lain yang sekiranya seru kok untuk dijalankan dan bahkan itu bisa menjadi inspiring untuk mereka untuk nanti SMA menjadi apa dan sebagainya. Nah, lalu ada LDK atau latihan kepemimpinan. Saya kira ini adalah paling minim harus dilakukan di kelas 7. Anak-anak harus bisa dilatih tentang kepemimpinan. Terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh anak-anak nantinya. Baik, seperti itu program-programnya. Ini tadi sudah saya sampaikan, kita membuat modul sendiri, mungkin sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini kondisi sekarang, bangunan kita, fasilitas kami di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Ini bangunannya, secara keseluruhan di bagian dalam. Ini untuk ruang kelasnya, kita menggunakan loker di kelas. Masing-masing anak punya loker satu, bisa digunakan untuk meletakkan Al-Quran, mungkin misalkan punya buku yang ingin disimpan di sini diperbolehkan, mukena untuk yang perempuan seperti itu. Kita full AC di sini, full locker, duduknya pun satu-satu, maksimal 25 anak satu kelas. Kita siapkan di sini papan tulisnya portable, bisa dipindah-pindah. Kenapa seperti ini? Karena konsep kita belajar tadi tidak satu arah, tidak guru yang menjelaskan, tapi kita belajar diskusi, belajar berkelompok. Nah, bisa jadi ini bangku yang rapi seperti ini akannya bertahan 5 menit di kelas. Nanti sisanya ini bangku bisa geser kiri kanan, nanti mungkin lesehan di bawah belajarnya, ataupun mejanya disatukan jadi satu diskusi. Nanti papan tulisnya bisa dipindah kemana-mana untuk diskusi. Seperti itu. Ini lorong-lorongnya yang tadi saya katakan untuk kholaqo asar dan Al-Quran bisa gunakan ini untuk beraktivitas. Ini untuk kamar mandinya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ada yang jongkok, ada yang duduk. Silakan nanti yang biasanya lebih senang di mana. Ini musolanya, alhamdulillah 100% sudah selesai. Nah, ini untuk musola yang ada di foto ini adalah untuk yang akhwat. Karena kan dipisah antara yang akhwat dan ikhwan. Yang ikhwannya ada di depan sekolah. Ada musola khusus juga untuk ikhwan. Seperti itu. Ini tampak keseluruhannya. Mohon maaf, ini lapangan sedang kita selesai bocor 1 minggu ini. Insya Allah secepatnya paling lambat 2 minggu ini akan sudah dicat. Karena memang ini ditutup agar tidak terlalu kering karena sedang panas, takut retak lapangannya. Maka ini sering disiram. Nah, nanti insya Allah ini akan dijadikan lapangan voli, futsal, dan basket. Walaupun satu lapangan, tapi nanti insya Allah garisnya 3 lapis nih di sini. Untuk futsal, voli, dan basket. Seperti itu. Jadi insya Allah bangunan kita sudah selesai walaupun kita sekolah baru dalam artian SMP, tapi insya Allah kita sudah berpengalaman karena kita sudah punya SD sebelumnya. Ini untuk laboratoriumnya memang belum diisi, baik lab IPA dan komputer seperti ini denahnya kurang lebih. Ini belum diisi karena memang faktor keamanan juga. Kami belum berani mengisi semua barang karena tadi faktor keamanan kami masih memiliki
keamanan baru 1 orang, maka insya Allah secepatnya akan kita isi. Terutama untuk laboratorium komputer, insya Allah 1 minggu lagi sudah selesai. Nah, ini untuk profil-profil pengajar kami. Ini saya sendiri, Rahmat Fadrikal. Kebetulan saya diamanahi sebagai kepala sekolah juga sekaligus menjadi guru. Memang di sini saya S2-nya pendidikan biologi dan fokus saya adalah di media pembelajaran. Maka saya mengajar IPA dan TIK atau komputer. Lalu ada guru IPA, Ibu Ziatul Rizkoh. Lalu ada Pak Rahmat Aprianto, biasa dipanggil Pak Apri. Ini untuk MKIPS. Yang tadi dari UHAMKA, ini UNJ. Lalu ada Pak Rudi tadi sebagai moderator, guru olahraga dan PKN. Lalu ada Bu Khairun Nas dari Bima. Ini Masya Allah nih, guru jauh nih. Dari Bima, NTB, memegang mata pelajaran matematika. Lalu ada Bu Mita dari UNJ sebagai guru bahasa Arab. Ada Ibu Sifa Fauziah dari Unindra sebagai guru bahasa Inggris. Lalu ada Bu Ayu sebagai guru PAI dan Al-Qur'annya, khusus akhwat. Lalu ada Pak Wahyudi, khusus ikhwannya PAI dan Al-Qur'an. Lalu dibantu oleh staf kami, ada Bu Titin atau Nur Arifah Prihatini sebagai keuangan, lalu Bu Nur Aini di TU. Untuk carakannya, ada pihak sekuritas keamanan, ada Pak Sugeng, ada Pak Royadi sebagai kebersihan. Nah, kurang lebih seperti itu informasi dari SMP Islam Rahmah. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Ya, tafadhol Pak Rudi. Alhamdulillah, jazakallah khair. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan sesi kedua. Tadi dari pertanyaan yang pertama, Pak, ada 6 pertanyaan, pada saat ini sudah terjawab semua, Pak. Tapi ada pertanyaan yang belum dijawab, yaitu terkait akreditasi. Ya, baik. Belum sempat Abdul menjelaskan. Tafadhol untuk menjelaskan, kalau pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 udah terjawab tadi di season kedua, ada 1 pertanyaan terkait akreditasi. Tafadhol Pak, untuk menjawab dulu. Ya, baik. Kayaknya ada 2 deh ya yang belum terjawab. Terkait akreditasi, satu lagi adalah porsi persentase diniyahnya berapa ya? Kalau nggak salah itu ya? Ya, betul. Ya, baik. Saya langsung jawab diniyahnya, iya. Ya. Baik, untuk akreditasi, kami sampai saat ini sedang mengurus tentang izin operasional. Jadi salah satu langkah mendirikan sekolah itu adalah izin operasional. Insya Allah hari ini izin operasional itu sedang diurus, itu di kecamatan dan wali kota. Baik. Lalu nanti di selanjutnya nanti di tahun kedua barulah kami akan memulai akreditasi. Jadi akreditasi itu ada beberapa syarat, yaitu terkait adanya bangunan, guru dan murid, dan terlaksananya pembelajaran. Maka baru bisa diajukan adalah di tahun kedua. Nanti pengajuan di tahun kedua, lalu barulah di tahun ketiga dilaksanakan akreditasi. Nah, kita ambil contoh, ada salah satu sekolah swasta juga di Bekasi yang formatnya hampir sama dengan kita. Mereka melakukan tahun kedua itu dalam pengajuan, lalu akreditasinya keluar adalah tahun ketiga, tepatnya di bulan Desember, yaitu semester 1 tahun ketiga. Nah, tahapan kita hampir mirip dengan mereka, yaitu pertama kita langsung ajukan izin operasional yang insya Allah September sudah keluar dengan berjalannya pembelajaran, lalu tahun kedua baru kita mengajukan akreditasi. Akreditasi ini gunanya untuk apa? Salah satunya adalah agar ijazah kita bisa dikeluarkan berdasarkan menggunakan nama SMP Islam Rahmah secara langsung. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Lalu porsinya berapa persen untuk diniyah pelajaran-pelajaran, intinya adalah untuk duniawinya umum berapa, syariahnya bagaimana. Nah, untuk porsinya mungkin saya beri gambaran ya, nanti silakan presentasinya bisa dihitung sendiri. Porsinya adalah untuk PAI dalam 1 minggu itu ada 8 jam yang terdiri dari hadis, fikih, akidah, sirah. Lalu untuk Al-Quran itu ada 10 jam khusus Al-Quran, berarti sudah ada 18. Lalu ditambah bahasa Arab, berarti ada 20 jam khusus untuk pelajaran yang syar'inya. Plus ada lagi khalaqo asar yang muatannya juga tetap ke arah syar'i, yaitu setiap harinya itu 2 jam pembelajaran dikali 5, berarti 10. Berarti sudah ada 30 jam khusus untuk syar'inya.
Sedangkan untuk kegiatan pelajaran umumnya itu sekitar 28. Maka dapat disimpulkan 50-50. Jadi 50% kedunia ada, baik untuk syar'inya juga 50% seperti itu. Jadi insya Allah porsinya seimbang. Berbeda dengan mungkin kalau sekolah umum mungkin agamanya bahkan sekarang isunya hanya 2 jam plus PKN itu. Jadi udah agama plus PKN hanya 2 jam dalam seminggu untuk di sekolah negeri yang saya tahu seperti itu. Baik. Baik Pak Rudi. Oke, jazakallah khair. Barangkali kita buka saja untuk pertanyaan-pertanyaan di termin kedua ini. Barangkali Bapak Ibu yang punya semua ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan lagi. Bagi yang sudah bertanya juga dipersilakan untuk bertanya lagi apabila ada hal yang memang ingin ditanyakan, baik berkaitan dengan visi misi maupun berkaitan dengan sistem pembelajaran online di termin pertama tadi. Tafadhol Yanda Bunda, barangkali masih ada pertanyaan, silakan untuk mengacungkan tangannya. Apa masih ada pertanyaan? Tafadhol. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Yana Bunda yang lainnya, Pak. Barangkali halo Pak Rudi, ada. Tuh, Pak Farhan. Silakan. Silakan Pak. Tafadhol. Ya, jazakallah khair sudah jawab semua pertanyaannya Pak tadi yang 6 pertanyaan. Tambahin sedikit untuk yang program di sekolahnya. Itu apakah sekolah itu nanti pembelajarannya bilingual atau misalnya dalam program belajar dia porsi bahasa Inggrisnya, porsi bahasa Indonesianya, porsi bahasa Arabnya itu seperti apa? Terus untuk pemantauan biasanya gini Pak, apakah ada semacam kayak CCTV di mana orang tua bisa memantau apakah murid anak-anaknya itu sekolah dengan bagaimana aktivitas sekolah di anak-anaknya, bagaimana aktivitas anak di sekolahnya. Untuk program CCTV-nya itu misalnya satu kelas dikasih CCTV sehingga dia bisa melihat, orang tua dapat melihat bahwa oh ya anaknya belajarnya nggak ini gitu, sehingga orang tua bisa langsung lihat bahwa oh tadi anaknya misalnya let's say tidur, ketahuan sama orang tuanya seperti itu. Ada nggak yang kayak tadi Pak? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak, pertama terkait dengan program pembelajaran apakah bilingual atau bagaimana. Yang kedua terkait dengan pemantauan orang tua melalui CCTV atau bagaimana. Tafadhol. Ya, baik. Terima kasih Pak. Nih sangat kritis nih pertanyaan-pertanyaannya. Karena memang untuk anak kita harusnya memberikan yang terbaiknya. Untuk terkait bahasa, untuk sampai saat ini kami 3 tahun awal ini masih menggunakan bahasa Indonesia untuk penyampaian. Karena memang kenapa? Kami mesti mencari formula yang terbaik. Karena banyak orang tua pun berkomentar terkait bahasa ini harusnya bilingual Pak. Nah, tapi kita punya fokus yang lain dulu untuk sampai saat ini. Visi misi kita untuk gambarannya sampai saat ini adalah coba kita membangun benar-benar nilai dari Al-Quran dan Sunnah ini, coba kita lihat evaluasi dulu. Apakah baik atau tidak dalam pelaksanaan pembelajarannya. Karena yang kita takutkan adalah ketika kita masukkan unsur lain, misalkan contohnya pengaruh bahasa di sini, takutnya bukan karena materinya tidak bisa masuk ke anak-anak. Jadi maksudnya adalah muatannya mungkin tidak tersampaikan, kesampaikan ke anak-anak itu bukan karena materinya membingungkan, atau bukan karena tidak disampaikan tentang ambaknya, atau tidak disampaikan isi-isi Al-Qur'annya ke anak-anak, tapi bisa jadi karena masalah bahasa. Takutnya seperti itu. Nah, kita coba nanti kita lihat evaluasinya, berjalannya pembelajaran ini, yang utama adalah kita menerapkan nilai Al-Qur'an dan hadis plus ambak ini berjalan baik atau tidak dalam 1 tahun atau 2 tahun nanti. Ketika memang berjalan baik, maka kita bisa katakan ini sudah ajak nih sistemnya untuk menyampaikan Al-Qur'an, hadis dan juga ambaknya. Maka baru kita bisa masukkan unsur-unsur lain. Contohnya salah satu adalah dengan bilingual. Sehingga nanti kemampuan anak kita semakin meningkat lagi. Tapi jangan sampai dasarnya itu tadi terkait Al-Quran dan hadis adalah dasar dari ilmu-ilmu plus ambaknya, kebermanfaat pembelajaran itu kepada anak. Itu tersampaikan terlebih dahulu.
Kalau misalkan poin ini tersampaikan dengan baik, maka saya kira tidak memungkinkan sekali. Kita akan bisa menggunakan juga bilingual, misalkan bahasa Indonesia plus bahasa Inggris, hari Senin sampai Jumat, atau misalkan setengah-setengah, misalkan bilingualnya bahasa Inggris Senin sampai Rabu, Kamis Jumatnya nanti menggunakan bahasa Arab. Itu nanti akan ada program selanjutnya. Tapi untuk saat ini fokusnya adalah ke Al-Quran Hadis plus ambaknya. Itu untuk poin pertama. Terkait poin kedua, tadi untuk keamanan apakah ada CCTV? Jawabannya ada. Tapi untuk sampai saat ini, CCTV kita lebih condong untuk ke arah keamanan anak yang tidak terkontrol oleh guru. Yaitu semua koridor kita berikan, setiap tangga kita berikan CCTV, halaman, lapangan, itu semua terlihat di dalam CCTV. Terpantau oleh CCTV. Tapi untuk kelas saat ini belum. Ada beberapa hal pertimbangan. Mungkin pertama adalah hal-hal yang berhubungan kalau misalkan menggunakan CCTV, mungkin ada beberapa hal privasi yang harus dijaga di kegiatan pembelajaran di kelas. Atau yang kedua adalah kita punya alternatif. Sebenarnya tadi Microsoft Teams kami sudah ingin menyampaikan satu hal. Semua pembelajaran yang dilaksanakan di Microsoft Teams, rencana kami adalah akan tetap dilanjutkan nanti ketika sudah beresnya COVID ini. Pelan-pelan. Jadi tidak harus full online, tapi nanti kita akan gunakan mungkin Microsoft Teams ini untuk materi-materinya. Jadi secara digitalisasi, pengumpulan tugas secara digitalisasi, tapi pertemuan tetap tatap muka, tapi itu semua tadi plus digitalisasi. Nah, digitalisasi ini memungkinkan orang tua untuk melihat apakah anaknya mengerjakan tugasnya atau tidak, apakah anaknya masuk atau tidak. Kenapa? Nanti setiap folder murid dapat dipinta oleh orang tua melalui wali kelasnya. Jadi nanti wali kelas mengirimkan link ke orang tua untuk memantau anaknya hari ini belajar apa ya, anaknya ngerjain nggak sih hari ini. Mungkin tidak sampai tidur atau tidak tidurnya ya, tapi insya Allah hal-hal tersebut terpantau oleh orang tua dan itu sifatnya selalu update sendiri langsung dari program Microsoft Teams seperti itu. Baik, mungkin Ustadz Yofin bisa menambahkan. Tafadhol Ustadz untuk menambahkan. Baik, Ustadz Yofin silakan. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ini semangat orang tua. Alhamdulillah orang tua sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ingin tambahkan terkait dengan sekolah kita. Pertama yang harus kita pahami, setiap orang tua dan kami yang diberikan amanah untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian, semua yang kami lakukan tentu semua ada pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Ini yang selalu saya tanamkan kepada para guru, bahwasanya ketika seorang menjadi guru, mengajarkan ilmu agama, ilmu pengetahuan kepada anak-anak murid, maka di situ ada ganjaran yang sangat besar. Karena Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah Subhanahu yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Baik, sedikit mungkin juga yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Salah satu target yang kita letakkan untuk anak Bapak Ibu nantinya, bagaimana kita bisa sampai pada target anak ini benar-benar hafal apa yang dia hafalkan. Misal targetnya tadi 1 tahun misal 1 juz. Ya. Kita benar-benar ingin anak kita benar-benar hafal 1 juz. Karena banyak sekolah yang mereka mengatakan anak kami hafal 5 juz. Tapi ketika dites hafalannya, maka tidak ada yang hafal. Hafalannya terbata-bata. Ini nggak kita harapkan. Sekolah Ar-Rahmah, kalau anak hafal 3 juz, maka benar-benar 3 juz dalam dadanya. Itu yang kita tanamkan kepada guru-guru. Ketika anak hafal 1 juz, benar-benar 1 juz yang ada dalam dada mereka. Biarlah mereka punya hafalan 3 juz dalam waktu 3 tahun misalnya, tetapi 3 juz yang mereka hafalkan dengan bacaan yang indah, tadabbur yang baik, dengan akhlak yang mulia, itu sangat bermanfaat untuk kedua orang tua besok di hari kiamat. Karena Bapak Ibu sekalian, kita beberapa kali mengetes anak-anak yang baru masuk ya. Ada sebagian mereka yang, anak sudah hafal 5 juz Ustaz. Tapi kita tes juz 30-nya ternyata lupa. Di tes juz 1-nya ternyata lupa gitu.
Maka ini sangat sayang sekali gitu. Maka dengan program-program kita nanti insya Allah kita akan rapikan dari awal. Kalau ada anak yang sudah hafal 3 juz, kita akan cek kembali hafalannya, kita akan cek kembali bacaannya. Kemudian kalau memang hafalan dan bacaannya sudah baik, maka kita tingkatkan hafalan mereka. Maka target minimal kita adalah 3 tahun di Ar-Rahmah, mereka hafal 3 juz seperti mereka menghafalkan Al-Fatihah. Nah, kan mantap itu, Pak. Nah, jadi begitu target kita insya Allah. Nah, apa dasar yang kita letakkan pada hal tersebut? Kita ingat hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafizal Quran wa ya'mal bihi, albasallahu tajan walidayhi yaumal qiyamah." Barang siapa yang salah seorang anak mereka menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan mahkota kemuliaan bagi ayah ibunya di hari kiamat. Kata para ulama tafsir, ini orang yang menghafal dengan bacaan yang baik dan hafalan yang indah dan mengamalkan dalam kehidupan. Nah, ini yang pertama target kita Bapak Ibu, hafal benar-benar hafal. Kemudian yang kedua, kita ingin menanamkan kepada anak-anak kita, karena mereka sudah baligh ya, mungkin yang perempuannya sudah haid, yang laki-laki sudah ya balik, sudah bisa mengerti mana yang hak, mana yang batil misalnya, atau mengerti dengan sebagian hukum-hukum agama, kita menekan mereka bagaimana mereka bisa mengamalkan ilmu. Berarti apa? Kita harus perhatikan cara wudhu anak-anak kita. Bukan hanya teori lagi. Mungkin teorinya di SD sudah selesai. Sekarang bagaimana anak kelas 7 wudhunya seperti wudhunya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana anak-anak kita sholatnya seperti sholatnya Rasul kita SAW. Cara takbirnya, bacaan sholatnya, bagaimana sujud dan rukuknya, itu yang kita tanamkan kepada mereka. Alangkah banyaknya anak-anak di luar sana yang mereka wudhunya nggak bisa. Bahkan wudhunya tidak sesuai dengan petunjuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon doakan kami yang diberikan amanah kepada kami untuk mengajarkan ilmu kepada anak Bapak Ibu sekalian. Doakan kami, doakan guru-guru semua yang ada di sini, supaya Allah memberikan taufik kepada kami untuk bisa mengajarkan secara maksimal kepada anak Bapak Ibu sekalian. Kemudian terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan program-program yang tadi dijelaskan oleh kepala sekolah kita, hafizahullah ta'ala, maka kami juga memohon kepada Bapak Ibu untuk tetap nanti setelah program berjalan ya, menjaga hafalan anak-anak kita di rumah. Karena peran orang tua sangat penting bagi sekolah kita. Kalau ada anak yang sudah bersemangat menghafal Al-Quran, maka hendaknya orang tua terus menekankan di rumah agar dia menjaga hafalan mereka. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita punya anak hafal 1 juz saja, tapi dengan hafalan yang kuat ya, itu sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian anak perempuan mengerti mana yang mahramnya, mana yang bukan mahramnya. Anak perempuan kita mengerti mana aurat, mana yang bukan aurat. Ini sangat penting bagi pendidikan anak-anak kita. Maka segala masukan, ya, kemudian hal-hal yang baik, silahkan diberikan masukan kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, kemudahan, dan semoga apa yang kita lakukan untuk anak Bapak Ibu sekalian di sekolah ini menjadi pemberat timbangan bagi kita semua di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah kami senang Bapak Ibu semua semangat dalam hal-hal yang seperti ini. Maka jangan segan-segan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu sekalian bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz Yofin Abu Hamam. Wa jazakallah khair. Telah memberikan sedikit atau walaupun sedikit tapi Masya Allah begitu menggugah kami para guru dan insya Allah untuk para orang tua ya. Udah lama anak gak ketemu nih Ustaz. Masya Allah. Ya, barakallah. Masih ada waktu ya Pak ya. Kita rencana sampai 17.30 ya Pak ya. Barangkali masih ada pertanyaan dari Bunda Yanda semua, calon orang tua SMP Islam Ar-Rahmah yang ingin mengajukan pertanyaan.
terkait dengan visi misi maupun sistem pembelajaran online maupun terkait hal lain. Insya Allah masih bisa kita bantu untuk menjawab. Bapak barangkali Yanda Bunda ada pertanyaan lagi, masih ada waktu beberapa menit lagi nih. Oke. Kalau nggak ada Masih pertanyaan, ada boleh pertanyaan? nanya nggak Pak Wardi? Iya. Oke. Boleh sering nanya nggak ke orang tua? Nah, sekarang bagian antum nanya ke orang tua. Silakan. Ya, Apa dulu, Pak? Bu Desi kayaknya mau bertanya, Bu Desi mau nanya nih, Bu Desi. Apa dulu, Bu? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ada tadi lupa untuk masuknya gimana ya, tes masuknya? Dinilai apa? Dilihat dari nilai atau ada tes-tes kayak apa ya? Psikotes atau apa gitu? Baik. Seleksi mungkin kelas, apakah ada seleksi gitu Pak untuk masuk arah atau bagaimana? Itu aja Bun ya, kurang lebih ya. Iya. Ya, baik, saya bantu jawab ya. Saya langsung aja karena waktunya terlalu mepet, biar langsung saya jawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait hal untuk masuk ke SMP Islam Ar-Rahmah bagaimana teknisnya? Teknisnya kami tidak ada tes seleksi, tapi lebih condong ke arah tes penempatan. Jadi tidak ada istilahnya nanti lulus tidak lulus. Jadi nanti bisa beli atau membuat pernyataan beli formulir baik online ataupun offline. Nanti jika memang tidak bisa datang ke sekolah, bisa hubungi mungkin nomor-nomor yang tadi mungkin di Bapak Ibu Yanda Bunda dapatkan informasi ini. Di situ ada nomor, bisa kontak nomor tersebut. Nanti insya Allah akan dilayani bagaimana cara pendaftarannya, baik secara offline ataupun online. Nanti kalau misalkan online, nanti kita akan full. Kita untuk tesnya pun akan full online. Di mana tesnya pertama adalah terkait bacaan Quran. Bagaimana bacaan Quran dan hafalan Quran. Nanti insya Allah langsung dengan Ustadz Yofin atau dengan guru PAI-nya ataupun guru Al-Qurannya langsung. Bagaimana bacaannya nanti akan kita lihat. Nanti kita akan kelompokkan sesuai kelompok-kelompoknya di Khalaqul Quran nantinya. Pertama itu, setelah Quran dan hafalannya nanti ada tes untuk kemampuan dasar, yaitu kemampuan dasar matematika, bahasa Indonesia, dan juga agama Islam. Jadi kita ingin lihat bagaimana dasar pengetahuan anak-anak nanti. Setelah itu akan ada informasi terkait bagaimana cara daftar ulang selanjutnya. Jadi tes tersebut yang dilalui oleh murid dan orang tua tersebut tidak untuknya tes seleksi, tapi hanya penempatan seperti itu. Jadi nanti anaknya di mana sih cocoknya untuk kelompok Khalaqul Quran yang lebih ke arah sana. Nanti setelah itu akan ada proses-proses akan dibimbing langsung oleh admin bagaimana cara daftar ulang sampai diterimanya seperti itu. Jadi insya Allah sampai saat ini kita masih ada kuota baik untuk yang ikhwan dan akhwatnya. Jadi tidak ada istilah nanti ditolak. Tapi yang ada adalah di mana posisi anak-anak Yanda dan Bunda untuk kelompok Qur'annya nanti. Seperti itu. Oke, jazakallah Pak. Masih ada waktu beberapa menit lagi Bun. Silakan barangkali ada tambahan pertanyaan atau Yanda yang lainnya. Mulai kapan ya pendaftarannya? Dibuka mulai kapan? Sekarang sudah ada, Bu. Jadi kita sudah buka sebenarnya dari awal tahun sampai saat ini pun kita masih buka. Insya Allah kita sampai tanggal 13 Juli pun sebelumnya kita akan tetap terima seperti itu. Oh iya, baik-baik. Berarti yang ini untuk yang sekarang kelas 6 ya Pak ya? Ya, kelas 6, betul. Oh iya. Kalau untuk kelas 5 berarti tahun depan ya Pak? Oh iya, ini orang tuanya kelas 5 ya? Iya. Oh iya, ya dari Nurul Iman atau Aliman tadi ya? Saya? Iya. Dari Darul Hikmah. Darul Hikmah, baik. Nah, untuk kelas 5, untuk orang tuanya bisa siap-siap karena nanti kita akan buka lagi itu adalah di akhir tahun. Biasanya di Desember kita sudah mulai pembukaan lagi seperti itu. Oh iya, baik. Syukran, Ustaz. Ya Pak Rudi, dipersilakan. Ya, Zakillah khair Bunda Desi. Anaknya masih kelas 5, insya Allah nanti masih bisa bergabung mulai pendaftaran PMB untuk pelajaran depan. Insya Allah kita Desember udah siap-siap ya Pak ya. Gitu. Masih ada waktu Pak? 3 menit lagi apa gimana? Saya rasa cukup ya. Itu Bu Desi masih angkat tangan terus tuh Bu Desinya. Kayak mau nanya lagi. Enggak Pak, enggak. Silakan. Oh, belum diturunin tangannya. Oh,
Oh iya ya, kepencet. Nggak apa-apa. Nggak apa. Barangkali yang lain, Bunda, yang lain, sebelum kita tutup, Masya Allah, Alhamdulillah, kita itu sampai 5 ya. Ini trik dari kepala sekolah nih kalau mungkin dapat. Itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah, cukup ya. Ada pertanyaan tuh, Perdi. Oh, ada pertanyaan. Silakan. Dapat apa dong? Ya, menyambung pertanyaan Bunda Desi tadi, kalau misalnya ternyata satu kelas tidak mencapai kuota, apakah kelas itu dijalankan? Terus kalau misalnya sudah melebihi kuota, apakah pendaftaran ditutup? Itu aja pertanyaannya. Kasih, jazakallah khair. Baik. Apa Pak? Ya, Mungkin bisa disampaikan kondisi yang sudah daftar berapa orang? Oh iya, sampai saat ini kita kuota masih membuka. Kalaupun misalkan contohnya kuotanya kita kan sampai maksimal 25 anak per kelas ya. Kalau misalkan yang daftar cuma 10 bagaimana Ustadz? Apakah tetap jalan? Tetap jalan. Jadi kita komitmen untuk pelaksanaan ini karena untuk pendidikan, kita komitmen untuk yang terbaik untuk anak-anak kita nantinya. Karena hal tersebut kita tetap akan langsung laksanakan pembelajaran akan tetap langsung. Kalau misalkan sudah penuh bagaimana? Kalau kan kita punya kuota adalah 25 anak per kelas. Jika nanti sudah 4 kelas terpenuhi, maka kita akan berhentikan, tidak akan terima lagi. Karena terkait kenyamanan anak dalam belajar, yang pertama. Yang kedua adalah itu adalah peraturan dari pemerintah bahwa space untuk anak-anak sebenarnya bisa sampai angka 32 orang satu kelas. Tetapi dengan syarat satu anak memiliki ruang gerak sebanyak 2 meter persegi. Karena ruang kelas kita ukurannya adalah 49 meter persegi atau mendekati 50 meter persegi, maka maksimal hanya 25 anak. Kami sebagai SMP Islam Ar-Rahmah ingin memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak kita, untuk orang tua, dan kenyamanan anak kita ketika belajar. Jadi jangan sampai dipenuh-penuhkan tapi tidak nyaman untuk anak-anak kita. Begitu, baik. Silakan Pak Rudi. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair. Anda dan Bunda semua, alhamdulillah, untuk open house hari ini SMP Islam Ar-Rahmah dengan tamu undangan, alhamdulillah kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kesediaannya bergabung bersama kami di open house hari ini. Kami sangat berharap semoga kita terus terjalin silaturahmi, kita terus terjalin komunikasi, insya Allah. Alhamdulillah di tahun ajaran baru nanti tanggal 13 Juli 2020 insya Allah tahun ajaran baru kita akan mulai untuk tahun ajaran baru SMP Islam Ar-Rahmah. Jazakumullah khairan katsiran, baik untuk rekan-rekan guru juga untuk Ustadz Yovin sebagai tamu undangan, dan tak lupa jazakumullah khairan katsiran untuk Yanda Bunda yang telah berkenan hadir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya selaku moderator apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu fikum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk semuanya Yanda Bunda. Saya izin pamit juga ya.